Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas A dengan anggota saya Irna Horotenisa, NIM 122180027, dan teman saya Memang Karstu, NIM 122180033. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas study case ujian akhir semester dengan judul Sistem Rantai Pasok, Jaringan Rantai Pasok Produk Kacang Garing, Studi Kasus pada PT 2 Kelinci di Pati. Dengan daftar pembahasan, yaitu gambaran umum perusahaan, deskripsi produk, deskripsi proses produksi, jaringan supply chain pada PT 2 Kelinci, jaringan distribusi dan transportasi, dan kesimpulan. Gambaran umum perusahaan. PT 2 Kelinci merupakan perusahaan yang memproduksi makanan ringan yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 1982, perusahaan yang berawal dari industri rumah tangga ini yang memproduksi kacang garing dengan merek Sari Gurih berlogo 2 Kelinci ini berkembang menjadi perusahaan besar dan berganti nama yang memiliki hak paten menjadi PT 2 Kelinci pada tahun 1985. Dengan rincian tahunnya yaitu pada tahun 1972, berdirinya industri rumah tangga merek Sari Gurih dengan logo 2 Kelinci. Pada tahun 1982, merek Sari Gurih diganti menjadi merek 2 Kelinci. Lalu dilanjut pada tahun 1985, perusahaan ini memiliki hak paten yaitu dengan nama PT 2 Kelinci. Dan pada tanggal 15 Juli 1985, didirikannya pabrik di Kabupaten Pati oleh ahli Arifin dan Hadi Sutiono. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan PT 2 Kelinci yaitu menjadi yang terbaik di bidang food and beverage industry dan memiliki misi yaitu 1. Meningkatkan daya saing di segala bidang, terutama di segi kualitas, efisiensi, dan teknologi secara berkelanjutan, dan mempertahankan konsistensi dalam meningkatkan prestasi serta memperkuat corporate brand 2 Kelinci dengan jaringan distribusi yang merata dalam skala global. Kemudian di sini ada terlihat logo perusahaan. PT 2 Kelinci ini identik dengan gambar 2 kelinci yang digambarkan dengan warna merah putih. Kemudian deskripsi produk. Produk kacang garing PT 2 Kelinci merupakan inovatif produk. Kenapa? Karena produk ini sudah dikembangkan dari produk semula dan sesuai dengan permintaan konsumen, mulai dari bahan kacang yang beraneka ragam sampai pada berbagai rasa yang diracik sedemikian rupa hingga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Kacang garing merupakan produk yang dihasilkan setiap 1 kali proses. Untuk kacang mutu ekspor adalah 14-15 ton yang dikemas menjadi kurang lebih 2.000 dus. Sedangkan pada mutu medium adalah 32 sampai 36 ton dan dikemas menjadi 8.800 sampai 2.000 bal. Kacang garing dikemas menjadi beberapa varian ukuran yang tersedia, yaitu ada 75 gram, 80 gram, 100 gram, 200 gram, 400 gram, dan 800 gram. Kacang garing ini juga sudah memiliki nomor SNI, yaitu 1/4301, strip 1996 dengan abstraksi persyaratan mutu meliputi tidak ada benda asing pada kacang, kacang tidak keriput dan tidak rusak, serta rendaman kadar air biji, kadar NaCl biji sesuai dengan persyaratan SNI nomor 1/2991, strip 19. Kemudian deskripsi proses produksi. Di sini terlihat diagram alir kualitatif proses produksi kacang garing dan diagram alir kuantitatif proses produksi kacang garing, di mana kedua diagram ini merupakan tahapan proses produksi kacang garing yang dimulai dari proses perontokan. Pada proses perontokan, ini bertujuan untuk membersihkan atau merontokkan tanah-tanah yang biasanya masih menempel pada kacang tanah yang diperoleh dari petani menggunakan alat yang disebut molen. Dilanjut dengan proses pencucian 1. Proses pencucian 1 bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat dalam kacang tanah dilakukan dengan proses pencucian dan pembilasan. Pembersihan kacang tanah ini dilanjut dengan pencucian 2. Pencucian 2 sama seperti pencucian 1, yaitu proses pencucian dengan menggunakan mesin pencuci yang berupa baling-baling yang dilengkapi sikat pada dinding-dindingnya.
yang berputar dengan kecepatan tertentu dalam satu kolam yang berisi air dan kacang tanah. Kemudian dilanjut pada proses pemasak. Proses pemasakan ini dilakukan pada kawah pemasak yang berupa bak yang terbuat dari stainless steel. Energi pemanas yang digunakan untuk pemasakan ini berupa steam yang dihasilkan dari boiler dengan suhu berkisar antara 100 sampai 110 derajat Celcius. Proses pemasakan pada kacang garing ini dilakukan secara kontinu yang menggunakan bahan baku kacang tanah dengan penambahan garam dan tawas. Lalu dilanjutkan dengan proses pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air dalam kacang, menginaktifkan enzim lebih lanjut dan mengawetkan kacang. Kemudian setelah proses pengeringan dilanjut dengan proses pengayakan. Proses pengayakan bertujuan untuk membersihkan debu, sisa-sisa akar dan batang yang masih menempel pada kacang hasil pengeringan dengan menggunakan pengayak cleaner dan gravity separator. Lalu setelah itu lanjut pada proses penyortiran. Proses penyortiran bertujuan untuk mengklasifikasikan kacang menjadi 3 kelas mutu, yaitu mutu lokal, mutu medium, dan mutu ekspor. Setelah proses penyortiran dilanjut dengan proses pengovenan. Proses pengovenan bertujuan untuk membentuk flavor kacang serta rasa kacang yang gurih dan renyah. Pada tahapan proses inilah yang paling menentukan rasa dan flavor kacang. Kemudian setelah proses pengovenan ada proses sortir akhir. Sortir akhir bertujuan untuk memastikan kebersihan kacang garing sehingga sudah tidak ada benda-benda asing seperti kerikil atau kotoran-kotoran yang mungkin terbawa pada proses sebelumnya. Proses terakhir adalah proses pengemasan. Proses pengemasan dibagi menjadi 2 lini, yaitu lini untuk kacang mutu ekspor dan lini untuk kacang mutu lokal. Kacang garing mutu ekspor dikemas dalam ruangan tertutup dengan mesin pengemas yang khusus, sedangkan kacang garing mutu lokal dikemas dalam ruangan yang relatif terbuka dengan mesin pengemas yang lain. Kemudian deskripsi proses produksi. Mesin dan peralatan proses produksi yang digunakan pada PT 2 Kelinci antara lain mesin perontak, mesin pencucian 1, mesin pencucian 2, cooking, drying 1, drying 2, oven jumbo, oven roaster, dan oven thermopack. Lokasi supplier bahan baku yang untuk memproduksi kacang garing di PT 2 Kelinci ini berupa biji segar. Biji kacang segar ini diperoleh dari para petani dan pemasok, yaitu dari berbagai wilayah seperti Tuban, Gresik, Ngawi, Blitar, Jogoro, Cilacap, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, dan Pati, serta penghasil kacang tanah lainnya. Dilanjut dengan lokasi fasilitas distribusi. Lokasi fasilitas distribusi PT 2 Kelinci ini pembuatannya ini dilakukan oleh PT 2 Kelinci, tapi dengan melalui distributor, di mana masing-masing distributor merupakan perusahaan distribusi yang terpisah dari PT 2 Kelinci. Masing-masing distributor akan mendistribusikan produk kacang garing ke wholesaler yang kemudian dilanjut oleh retailer hingga sampai ke konsumen. Selain konsumen, ini distributor akan mendistribusikannya melalui pasar modern, pasar tradisional, dan dilanjut pada pasar paling akhir yaitu swalayan, Alfamart, Indomaret, serta toko kelontong, pedagang kaki lima, dan toko grosir. Dilanjut lokasi wilayah target penjualan. Wilayah target penjualan produk kacang garing PT 2 Kelinci ini dipasarkan secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kegiatan ekspor sendiri, hingga saat ini produk kacang garing PT 2 Kelinci telah didistribusikan sampai ke luar negeri, seperti Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Cina, Filipina, Australia, Kanada, Eropa, Afrika, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Untuk dalam negeri sendiri, produk kacang garing akan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia atau lokal. Dilanjut dengan jaringan supply chain pada PT 2 Kelinci yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Bambang Karstu. Baik, saya akan melanjutkan yaitu jaringan supply chain ada PT 2 Kelinci. Di sini untuk jaringan supply chain sendiri, yang pertama ada penghasil kayu, yang mana penghasil kayu tersebut melakukan supply kepada pabrik kardus, di mana pabrik kardus tersebut menyuplai kembali kardus yang sudah dibuat ke PT 2 Kelinci, di mana penghasil garam sendiri melakukan supply ke pabrik bumbu penyedap.
pabrik bumbu penyedap di sini akan dilakukan supply kembali ke PT 2 Kelinci untuk memberikan rasa pada kacang garing yang dibuat. Nah, selanjutnya ada penambangan minyak bumi. Penambangan minyak bumi disuplaikan ke pabrik plastik kemasan, yang mana plastik kemasan tersebut untuk mengemas produk kacang garing di PT 2 Kelinci. Nah, yang terakhir di sini sebagai bahan baku utama kacang garing yaitu petani kacang. Di sini petani kacang tersebut menghasilkan kacang-kacang berkualitas, yang mana kacang-kacang berkualitas tersebut disuplaikan ke PT 2 Kelinci. Nah, setelah beberapa komponen-komponen tersebut diproses pada PT 2 Kelinci, kemudian menjadi suatu produk yang sudah packing dan sudah lolos pada quality control, maka dilanjutkan ke proses distribusi atau distributor, yang mana untuk pendistribusiannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar modern dan juga pasar tradisional. Untuk pasar modern sendiri terdiri dari swalayan, Alfamart, dan juga Indomaret. Kemudian untuk pasar tradisional sendiri terdiri dari toko grosir dan juga kelontong, hingga akhirnya menuju ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu jaringan distribusi dan transportasi. Untuk jaringan distribusi dan transportasi pada PT 2 Kelinci di sini, untuk distribusinya sendiri yaitu dari PT 2 Kelinci kemudian didistribusikan ke dua pasar, yang mana ada pasar modern dan tradisional. Untuk modern sendiri ada swalayan, Alfamart, dan juga Indomaret. Kemudian akan dibeli atau menuju ke tangan konsumen. Sedangkan untuk yang pasar tradisional sendiri disuplaikan ke toko grosir dan juga kelontong, hingga akhirnya ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya di sini untuk jaringan distribusinya yaitu pada PT 2 Kelinci menggunakan strategi Central Distribution Center atau biasa disingkat dengan sebutan DC, yang mana DC sendiri pemasok tidak mengirimkan produk langsung ke retail, tetapi melewati sebuah DC. Nah, DC tersebut dibangun ke tiap-tiap wilayah berdasarkan kedekatan geografisnya terhadap retail penjualan. Nah, untuk strategi yang dilakukan yaitu menggunakan strategi distribusi warehousing, yang mana produk yang dihasilkan dari pabrik tidak langsung dilarikan ke retail-retail yang sudah menjalin kontrak, namun pabrik menyimpan terlebih dahulu produk-produk tersebut di warehouse yang sudah disediakan, jadi tidak langsung disalurkan ke retail yang tersedia. Nah, untuk mode transportasinya sendiri di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada truk, kemudian di sini ada kapal. Nah, dari yang sudah kami paparkan di atas tadi bisa kami simpulkan yang mana PT 2 Kelinci merupakan sebuah perusahaan memproduksi produk kacang garing yang berada di Kabupaten Pati. Produk kacang garing dibuat dari bahan baku pilihan melalui proses produksi yang panjang dan diawasi oleh para ahli untuk menghasilkan kacang garing berkualitas tinggi, aman, sehat, dan sesuai dengan permintaan konsumen. Sistem pendistribusiannya sendiri menggunakan Centralized Distribution Center atau biasa disingkat dengan DC, yang mana PT 2 Kelinci dengan produk kacang garingnya menerapkan strategi distribusi warehousing. Model tersebut dilakukan yaitu supaya barang tidak langsung dikirim ke pelanggan, namun melewati beberapa gudang. Untuk mode transportasi sendiri di sini menggunakan truk sebagai mengangkut, dan untuk dilakukan pendistribusian untuk antar pulau menggunakan alat distribusi seperti kapal laut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.